Shalom. Apa kabar? Saya yakin dan percaya semua keadaan sehat walafiat dalam nama Tuhan Yesus. Selamat tahun baru 2021. Hari ini, hari Minggu, online, tanggal 3 Januari 2021. Hamba-Mu akan berdoa. Mari kita saati berdoa. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya kami semua diberkati Tuhan di tahun yang baru ini dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Kami terima dengan ucapan syukur. Sebentar kami akan mendengar sebagian firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar firman Tuhan. Kami semua diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Terpujilah nama Tuhan, sempurnakan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, kita sebelum masuk firman Tuhan, kita yel-yel menyemati diri kita sendiri. Saya antusias, saya excellent, saya semangat. Haleluya, amin. Pada hari ini temanya adalah dengan tema hati yang baru. Hati yang baru, ya, hati yang baru, ya. Nah, diambil dari firman Tuhan Yeskiel 36 ayat 26. Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hati yang taat. Jadi pada hari ini kita akan membahas hati yang baru dan roh yang baru, dan hati yang taat. Yang kedua, hati yang taat. Nah, firman Tuhan pada hari ini luar biasa. Kita sudah baca barusan bahwa kita diberi hati yang baru. Ya, hati kita yang baru dan roh yang baru. Dan kita dijauhkan tubuh hati yang keras, ya. Dan diberikan hati yang taat. Amin. Ya, kita selalu senang kalau menerima yang baru. Amin. Semua kita suka yang baru, ya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita adalah ciptaan yang baru. Amin. Mari kita akan lihat apa saja yang akan dibahas pada hari ini. Dua hal itu, ya. Sebelumnya kita akan lihat, ya, mengenai keadaan, situasi, keadaan kita yang lalu, tahun lalu, ya, sudah lewat. Apa yang kita kerjakan, ada yang dijawab Tuhan, ada yang tertunda, ada yang belum dijawab Tuhan. Mari kita jangan putus asa, tetap bersemangat, kita yakin dan percaya Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan menolong kita. Ya, biar Tuhan memimpin bimbing kita, biar kita tetap hidup sesuai dengan tuntunan dari Tuhan. Kita tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Amin. Sehingga kita yakin dan percaya janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita bisa digenapi dalam firman Tuhan dalam kehidupan kita. Di tahun ini 2021 kita akan melihat kegenapan Tuhan sesuai janji-janjinya, dan kita akan terus berjaga-jaga, tidak lengah, dan taat pada firman, sehingga firman itu akan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan keluar sebagai pemenang. Kita yakin dan percaya bersama Tuhan Yesus kita sanggup, kita bisa, kita mampu. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan ngomel, jangan marah. Karena kita tahu firman Tuhan, Tuhan Yesus Kristus sudah datang ke dunia membereskan segala masalah problem dari kita. Ya, kita sudah dibereskan. Jadi, mari kita selesaikan PR-PR yang belum selesai. Ya, pertolongan Tuhan, tangan Tuhan tidak akan terlambat menolong kita, dan kita akan bersyukur, kita akan bahagia, kita akan gembira. Ya, kita yakin dan percaya doa kita, apa yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Ibadah kita tidak sia-sia, ya. Kita berteguh dalam iman. Amin. Percaya Tuhan mampu,
Tuhan akan tolong kita tahan uji, kita diberkati, amin. Ada pengharapan, ya, sukacita selalu, ucapan syukur selalu menyertai kita. Ya, kita ada juru selamat yang menolong. Tinggal kita berseru, Tuhan tolong saya, amin. Kita yakin dan percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, amin. Di tahun 2021 ini kita tetap optimis, ya, tidak pesimis. Kita yakin dan percaya Tuhan pimpin kita, jadi kita selalu bersyukur, amin. Selalu mengucap syukur, jangan mengeluh, jangan ngomel. Kita tahu pasti yang terbaik Tuhan berikan kepada kita. Karena waktu kita bersyukur, artinya kita percaya Tuhan hidup, Tuhan akan menjawab doa-doa kita, Tuhan akan beri yang terbaik untuk kita. Sehingga kita mengucap syukur dalam segala hal, amin. Waktu kita berserah sepenuhnya mengucap syukur, Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan, amin. Ebenezer, jadi Tuhan memimpin kita sampai sekarang, dan kita yakin dan percaya seterusnya Tuhan tolong, Tuhan pimpin kita, amin. Dari momen-momen, saat-saat yang genting, kita harus ingat kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan Immanuel yang menuntun, membimbing kita dalam kehidupan kita, amin. Ya, jadi kita sudah lewati 365 hari di tahun yang lalu, dan tahun ini kita berjuang kembali, semangat kembali, amin. Ya, Tuhan akan menopang, menolong kita, memberi jalan keluarnya, amin. Untuk kesempatan, evaluasilah diri kita, ya, apa yang sudah dilakukan tahun lalu, kesalahan-kesalahan, apa yang tidak boleh kita ulangi, jangan jatuh kepada lubang yang sama, ya. Jadi kita komitmen di tahun ini kita akan setia, taat, lakuin firman Tuhan, biar kita lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagian Tuhan. Tuhan akan beri yang terbaik. Komitmenlah kepada Tuhan, amin. Nah, kita lebih bijak, ya, kita jangan ulangi kesalahan yang lalu, kegagalan yang lalu, biar ubah, ya, jadi masa lalu, ya, jadi satu pelajaran, dan kita ke depan bisa melewati dengan baik, amin. Nah, kita yakin dan percaya Tuhan, ya dan amin. Baik, kesatu kita akan pelajari hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang baru dan roh yang baru. Marilah kita setia kepada Tuhan sehingga Tuhan campur tangan. Taat kepada Tuhan, Tuhan akan membimbing, memimpin kita ke jalan yang harus kita lakukan, yang benar di hadapan kita, tidak di hadapan Tuhan, tidak berbuat dosa, amin. Biar kasih Allah terus menyertai kita, ya. Kita yakin dan percaya kita menjadi satu dengan Tuhan. Iman kita teguh, ya, jadi tidak tergoyahkan. Ya, kita terus berdoa dengan cara berdoa, memanggil Tuhan, masalah problem yang kita hadapi, kita beritahu kepadanya, kita yakin dan percaya Tuhan yang hidup akan menolong kita. Bersama Tuhan kita, Tuhan robosi masalah-masalah yang kita hadapi. Sewaktu kita percaya setia, pasti terobosan demi terobosan akan terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua masalah problem, Tuhan sudah tahu. Tuhan tahu cara jalannya. Kita tinggal melangkah, kita ikutin pimpinan dari Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kita dapat terobosan, kesehatan, keuangan, komunikasi, dan segala sesuatu yang problem masalah yang lalu, ya, biarlah bisa diatasi dengan benar dan baik. Amin. Nah, masa depan sungguh ada, ya, pemulihan akan terjadi. Kita akan diberkati berkelimpahan. Amin. Nah, jadi kita ya tahu firman Tuhan mengatakan janganlah berbuat kejahatan, jangan membalas orang dengan kejahatan, ya. Orang lain berbuat jahat, kita jangan berbuat jahat.
Kita mengasihi, waktu kita mengasihi tidak sakit hati, ya, di mana firman Tuhan udah jelas, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Jadi bergembiralah, ya, dan terus setiap hari minta pengurapan dari Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita berdoa, Tuhan urapi kami, ya, khususnya pagi hari terus berdoa, minta pengurapan dari Tuhan, sehingga waktu kita berdoa bayangkan Tuhan mengurapi kita terus, Roh Kudus urapan mengalir, ya, minyak urapan mengalir menguduskan, mentahirkan kita, membebaskan kita dari belenggu si iblis, dari kekecewaan, dari kemarahan, sehingga waktu pengurapan, kesegaran rohani terjadi. Amin. Kita semangat, kita lebih lagi percaya kepada Tuhan. Jadi pengurapan itu perlu sekali karena ada kuasanya. Amin. Perlu sekali kita minta pengurapan dari Tuhan Yesus setiap hari, bahkan setiap saat. Amin. Terus berjaga-jaga. Amin. Sehingga kita dihindari malapetaka, bahaya, sakit penyakit, COVID-19 tidak akan mengenai kita, ya. Mazmur 91, ya, kita sudah tahu ada perlindungan dari Tuhan. Kita percaya saja. Amin. Kita yakin dan percaya pengurapan Tuhan adalah kuasa dari Roh Kudus menyertai kita semua, ya. Roh Allah yang bekerja dengan luar biasa, melakukan perkara-perkara yang luar biasa, yang dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Nah, ya, jadi kita yakin dan percaya kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Saat Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Amin. Nah, ciri-cirinya orang diurapi adalah ada kuasanya. Amin. Nah, kita lihat lagi yang lain. Jadi, marilah kita rajin-rajinlah berseru kepada Tuhan, bicara kepada Tuhan melalui doa. Berjaga-jagalah selalu, amin. Karena berjaga-jaga itu penting, dan akhir zaman ini kita jangan terlena, jangan sampai ketinggalan, amin. Seisi keluarga diselamatkan, ya. Nah, selanjutnya kita taat kepada Tuhan, amin. Ya, jadi yang kedua adalah hati yang taat. Yang kedua hati yang taat. Kita masuk kepada kedua hati yang taat. Jadi kita taatlah kepada Tuhan, ya, perintahnya dikerjakan, ya, seperti contoh di dunia pun orang tahu mengenai ketaatan, ya, tentara, polisi, mereka taat, ya, ikut atasan, ikut aturan, ya, sehingga ketaatan ini penting sekali. Demikian juga ketaatan kepada Tuhan, amin. Lakukanlah firman Tuhan sehingga kita diberkati, ya. Selanjutnya sabar dan sehati, ya, kita harus sabar. Waktu doa kita belum dijawab, kita sabar menunggu jawaban yang Tuhan akan berikan kepada kita, amin. Bersabar karena orang sabar diberkati Tuhan, amin. Kita yakin dan percaya pasti waktunya akan datang yang terbaik, ya, masalah problem bisa dibereskan. Kita menanti dengan sabar, tidak jemu-jemu, panggil Tuhan Yesus Kristus menolong, amin. Dan sehati, ya, mari kita yang ada masalah problem kita bereskan hati kita sehati dengan istri, dengan anak atau siapa, khususnya orang seiman. Kita berdoa, saling minta ampun, saling mengampuni, bereskan semuanya. Dan sehati berdoa, minta, ya, yang sama, ya. Contoh, kita berdoa, minta kendaraan warna hitam, kijang misalnya. Kita sehati sama-sama tahunnya yang baru. Wah, sehati berdoa, Tuhan jawab doa-doa karena kita sehati, ya, sama-sama. Ya, jadi di tahun ini mari kita suami istri dan anak keluarga apa yang diinginkan, dicatat dan sehati berdoa, ya. Nah, kita tahu
pasti ada terobosan, pasti ada pengurapan, sehingga apa yang kita inginkan, cita-citakan, Tuhan menjawab doa-doa kita. Amin. Nah, jadi kita selalu mengucapkan perkataan yang positif. Amin. Ya, jadi bukan yang negatif, tetapi yang positif ya. Perbuatan yang positif juga ya harus disertai dengan perbuatan ya. Lakukan. Amin. Ya, percaya aja pasti diberikan. Amin. Jadi baiklah, kita selalu pengalaman yang lalu ternyata kita masih tidak taat, kurang sehati, belajarlah dari yang itu. Nah, mulai saat ini kita saling mengampuni, saling membereskan masalah, kita sehati, kita berdoa dengan masalah problem yang kita hadapi. Amin. Ya, biar kita hidup tenang, tentram, dan sungguh amat sangat bahagia. Amin. Semua Tuhan menghendaki semua orang bahagia dan diselamatkan. Amin. Nah, ada proses ya, ada proses tapi bersabarlah. Amin. Jadi bisa pasti. Amin. Kita perbaiki kesalahan-kesalahan yang kita punyai. Amin. Nah, kesalahan yang lalu jangan diulang lagi ya. Dan di tahun ini kita pasti bisa, pasti sukses, pasti berhasil. Ada tekad, ada kemauan, Roh Kudus menolong kita, memampukan kita, sehingga semuanya akan berjalan dengan baik. Amin. Nah, jadi iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya adalah mati. Jadi kita udah beriman, bagus. Dan lakukanlah ya firman Tuhan setiap hari, setiap saat. Amin. Jadi iman itu penting, pasti mujizat terjadi. Kalau kita beriman, mujizat masih nyata terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Jadi yang penting adalah beriman, artinya kita jangan takut, jangan gelisah, jangan putus asa. Apa yang harus dikerjakan, sudah berdoa, sudah beriman, sudah banyak tanya, banyak pengalaman, kita melangkah, bertindak ya. Jangan hanya wacana aja, wacana terus wacana tidak dikerjakan, tapi beriman, melangkahlah ya, berbuatlah, akan mendapatkan hasil. Amin. Karena kita sudah mahir, berpengalaman, Roh Kudus menolong, kita yakin, berani melangkah, dan hasilnya kita akan lihat. Amin. Tuntunan Tuhan, dan keberhasilan demi keberhasilan, kesuksesan kita akan terima dengan ucapan syukur. Amin. Nah, ya, jadi hati yang taat, ya, hati yang taat, ya, Tuhan Yesus memberi kita pengetahuan dan firman Tuhan, kita beriman dan janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Nah, karena kita sungguh-sungguh berusaha ya, iman kita kepada kebajikan, pengetahuan, kepada pengetahuan menguasai diri, kepada penguasaan diri, ketekunan, dan pada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalahan kasih dan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Sebab ya, jadi itu luar biasa firman Tuhan. Ya, jadi kita yakin dan percaya kita pasti kita bisa. Amin. Nah, jadi intinya kita jangan keluh kesah ya, ngomel. Marilah kita belajar dari satu tokoh di firman Tuhan, ya, Salomo ya. Dia memohon hikmat dari Tuhan ya. Dia raja yang luar biasa ya, dia diurapi dan dia sangat rendah hati ya, dia minta petunjuk dari Tuhan. Ya, dan apa yang dia lakukan ya, selalu dia memberi persembahan kepada Tuhan yang banyak, yang terbaik ya Tuhan. Dia berikan kepada Tuhan, dan waktu dia minta hikmat ya,
Tuhan berikan. Dia minta pengetahuan hikmat dari Tuhan untuk menentukan, ya, untuk dia jadi hakim yang menentukan yang mana benar, yang mana salah. Jadi dia perlu sekali minta hikmat dari Tuhan dan Tuhan menjawab dia. Amin. Bahkan karena ketulusannya kepada Tuhan, kesetiaannya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia diberi kekayaan juga. Amin. Ya. Nah, hikmat diberi pengertian oleh Allah kepada Salomo. Kita pun harus minta hikmat kalau kurang hikmat. Amin. Ya, artinya mengikuti Kristus seperti seorang tentara yang tadi sudah disampaikan, ya, tunduk kepada komandannya. Amin. Kita mau tunduk seperti yang tadi yang dibahas mengenai Salomo, ya. Nah, jadi selanjutnya adalah kita belajar. Pergunakanlah waktu, jangan sia-siakan waktu dengan hal-hal yang tidak penting, tidak perlu, ya. Kita pakailah waktu yang ada dengan bijak, amin, sehingga akan menghasilkan sesuatu, ya, jangan mubazir, ya. Ya, jadi kita selalu seperti tahun lalu, akhir tahun kita berdoa, kita merenung apa yang kita sudah perbuat, ya. Bukan keuangan perusahaan aja, menghitung aset, keuntungan 1 tahun atau ada rugi atau apa gitu. Tapi waktu akhir tahun kita cek diri sendiri apa yang harus dikerjakan, dilanjutkan, apa yang tidak boleh, ya. Nah, jadi kita juga harus ingat waspada, kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Amin. Janganlah kita hanya berputar-putar dalam masalah-masalah yang kita hadapi sehingga lupa mengenai keselamatan kita. Amin. Ya, carilah alternatif baru, inovasi baru, ya. Problem yang ada atasi dengan benar dan baik. Amin. Ya, jadi fokuslah kepada hal-hal yang perlu kita fokuskan. Amin. Kita jangan perkara yang kecil, yang tidak perlu kita ungkit, kita besar-besarkan, kita masalahkan, ya. Jadi besar, jadi tidak keruan, ya. Kita harus tetap penyertaan Tuhan kepada kita. Amin. Sehingga kita dapat keluar dari masalah. Amin. Nah, kita lihat lagi yang lain adalah janji Tuhan kepada Yosua itu luar biasa. Kita kepada Daud, kita yakin dan percaya kita juga sama, kita yang taat kita akan diberkati, ya. Pertobatan yang sempurna kita lakukan dengan benar, ya. Kita harus ingat, kita kuat, kita teguh, kita mampu bersama Tuhan Yesus melakukan perkara yang dahsyat. Amin. Daya juang yang tinggi, ya. Dan kita pasti bisa mencapainya, ya. Dan kita keluar sebagai pemenang, iman kita menang. Amin. Penting pertama imannya, percaya Tuhan sudah menang, yang lain akan menyertai kita, ya. Jadi syaratnya adalah kita sebagai pemenang syarat utama adalah renungkanlah firman siang dan malam sehingga lakukan taat. Amin. Nah, itu. Jadi kita yakin dan percaya waktu kita mengucap syukur, Tuhan memelihara, Tuhan menyertai, ya, Tuhan itu baik, ya, memberi kelimpahan kepada kita di tahun 2021 ini. Amin. Allah yang menyertai kita, janji Allah menyertai kita, amin, sampai akhir zaman. Amin. Nah, kita percaya Roh Kudus yang sudah diam di dalam hati kita, yang sudah dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru. Jadi tahun 2021 kita berjuang. Tetap semangat dalam nama Tuhan Yesus, jangan mudah menyerah. Immanuel, Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Amin. Jadi pada hari ini
kita sudah mempelajari temanya hati yang baru. Ya, ayat masnya Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan hati yang taat. Amin. Jadi kita tadi pertama sudah belajar mengenai ya hati yang baru dan roh yang baru. Ya, yang kedua kita belajar ya hati yang taat. Amin. Jadi biarlah hati yang baru, terobosan, urapan dari Tuhan, kuasa dari Tuhan menyertai kita. Amin. Kedua, hati yang taat, kita taat kepada firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, ya Tuhan akan memberkati kita, sukses dan berhasil, keluar sebagai pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya, amin. Kita mau masuk kepada perjamuan kudus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau masuk perjamuan kudus, Roh Kudus campur tangan dari awal sampai akhir. Kami mau setia lakukan dengan tulus dalam lubuk hati kami, tidak ada penghalang, kuduskan hati, pikiran kami, roh kami, jiwa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Haleluya. Amin. Nah, mari kita menguji diri kita. Tuhan Yesus Kristus, ampuni kami, kuduskan kami, dan kami minta ampun kepadamu atas kesalahan yang sudah perbuat, sengaja tidak sengaja, dan kami mengampuni orang lain. Sehingga kami layak untuk perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari angkat lebih tinggi dari kepala kita, tanda kita menghormatin Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan. Kita tutup dalam doa berkat. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita sehati berdoa. Doa berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah usaha kami, diberkatilah pernikahan kami, diberkatilah sekolah anak kami, diberkatilah pelayanan kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai mata kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati, selamat tahun baru 2021.